Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ishrafat nahdatul fil alamin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua atau Direktur Tahfiz Quran yaitu Bapak Ustaz Faisal dan rekan-rekan seperjuangan. Di sini ada Ibu Afiqah, ada Ustaz Rudi, ada Ustazah Evi dan Ustazah siapa? Umu Nida. Alhamdulillah kita bersyukur pada siang ini kita sama-sama dapat melanjutkan kembali agenda rapat kita. Insyaallah ini adalah suatu upaya kita untuk bisa meningkatkan seperti dikatakan tadi upgrade ya dari pengalaman ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Kita akan terus meningkatkan pemahaman kita, pertama terkait dengan Al-Quranul Karim. Nah, kalau dilihat namanya ini adalah Al-Akram, itu adalah nama anak saya yang pertama, namanya Muhammad Akramul Fitrah, ngambil barokah ya. Jadi saya beri nama metode Al-Akram. Sebenarnya metode udah lama. Dulu waktu di SMP pernah kita terapkan, cuman waktu itu lebih tebal. Dan setelah dipikir, direnungkan, ya kita ingin lebih cepat lagi. Maka ada ide untuk bisa, insya Allah dalam waktu 5 jam, anak itu bisa baca Al-Quran. Bisa di sini minimal dasar-dasarnya, bukan artinya langsung fase hebat, enggak ya. Itu membantu anak untuk mengenal dasar-dasar. Yang paling penting kan dasar-dasarnya dulu. Kalau dasarnya udah dapat, nanti enak kita bimbing untuk seterusnya ya. Nah, sebelum kita mulai, mohon doanya semoga ini bisa diterapkan di sekolah kita dan anak-anak dibukakan pintu hatinya, pintu akalnya untuk bisa menggunakan metode Akram ini dalam rangka mereka dapat membaca Quran sesuai yang kita harapkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ini 5 jam insyaallah bisa baca Quran dalam 10 langkah. Jadi kalau anaknya cerdas, anaknya fokus, insya Allah dalam 5 jam mereka bisa membaca Quran dalam 10 langkah. Jadi kalau di rata-rata per langkah itu 2 langkah itu 1 jam. Total semua adalah 5 jam. Ya begitu. Ya tergantung kondisi anaknya. Kalau memang anaknya mungkin agak lama, agak lambat ya jangan dipaksa juga. Ini bagi mereka yang benar-benar fokus dan memang otaknya cerdas, bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk mempercepat. Ini adalah jalan tolnya ya, ibarat jalan tolnya. Kan yang paling penting kan penerapan yang sesungguhnya nanti di Quran. Kalau anak tuh terus dibimbing dengan dasar-dasar metode Al-Akram, insyaallah saya berkeyakinan anaknya itu bisa. Ya. Nah, di sini ada 10 langkah nanti yang kita akan coba sama-sama menerapkan untuk dapat mengajarkan metode Al-Akram ini. Ya. Inilah hasil perenungan yang panjang dari metode Iqra yang saya pakai selama ini dari tahun 92. Sampai saat ini saya masih menggunakan metode Iqra. Nah, dari pengalaman itu timbul ide untuk bisa mempercepat, meringkas. Apalagi tahu sendiri namanya sekolah kan banyak benturan pelajaran ini pelajaran itu. Kalau masih berjilid-jilid juga ya nggak kelar-kelar itu, betul ya Ustaz ya. Nah insya Allah mungkin mudah-mudahan ya dengan adanya Al-Akram ini cukup 1 buku 14 halaman, insya Allah anak-anak kita bisa membaca Al-Quran. Yang pertama, sebelum mulai awali dengan doa ya. Doa belajar seperti yang ringkas-ringkas saja ya. Rabbi zidni ilma.
warzuqni fahma. Ini minimal ya. Boleh ditambah dengan doa-doa lain yang biasa kita lakukan. Minimal ini ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini jangan sampai tidak digunakan doa ini. Jangan sampai ini, karena ini pembuka untuk kecerdasan otak dan daya tangkap anak kita. Ini adalah langkah pertama yang wajib hukumnya nih untuk membaca doa ini. Coba sama-sama yuk. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah kepahamannya atau pemahamannya. Yang kedua, guru mengajarkan contoh yang tepat atau fasih sesuai dengan ilmu tajwid pada setiap langkah dari 10 langkah yang ada. Jadi sebelum anak itu membaca setiap langkah atau setiap halaman itu, guru mesti memberikan contoh. Guru yang benar-benar fasih, ya, tahu perbedaan hurufnya, baik itu makharijul hurufnya, sifatnya, hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Ini kalau guru nggak menguasai ya repot nanti. Anak nggak akan bisa tercapai bacaan yang bagus itu. Ya. Nah, contoh coba kita langsung aja contoh ya. Nah, contoh kita umpamanya halaman 1 umpama ya. Ya, setelah tadi berdoa, langsung saja kita perkenalkan langkah pertama yaitu memahami harokat. Kemudian baru kita membaca ta'awudz dan bahasanya biasa nih. Ya, ini nggak ditekankan harus pakai lagu bayati, enggak. Baca biasa nggak apa-apa. Yang penting bikin anak tuh nyaman. Ya, baca biasa juga boleh atau pakai nada bayati juga boleh, terserah kita enaknya mana. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bayati. Terserah dah. Guru-guru biasanya kalau baca Quran pakai irama apa? Terserah ya. Jadi enggak dipatok. Lanjut ya. Contoh nih, ceritanya saya gurunya ya. Kemudian teman-teman muridnya. Contohnya ya. Fathah A. Silakan ikutin. Itu diulang kayak gitu ya. Kita baca, murid juga ikut sambil dipahami. Oh, Fathah itu A gitu. Diulang ya. Fathah A. Nah, langsung kita coba itu. A, ayo. Ba. Ta. Tha. Ja. Ha. Kha. Da. La. Ra. Nah, kalau seandainya sekali kita contoh, anak itu langsung paham, itu bagus banget. Nah, setelah kita kasih contoh, coba disuruh coba baca. Oh, belum bisa Pak Ustadz, berarti kita contohin lagi. Ya, A, ayo. Ba, ta, fa, ja, ha, kha, da, la, ra. Sampai anak itu bisa. Kalau nggak bisa nggak boleh ke bawah, nanti bingung dia. Ya, pokoknya sampai berapa kali kita ulang, anak itu bisa, baru kita ke baris berikutnya. Ya, kasrah I, ayo sama-sama. Kasrah I, B, T, Th, J, Hi, Khi, Di, Ri. Ya, sama seperti tadi. Sekiranya satu kali contohin anak udah bisa, ya berarti nggak usah diulang. Kalau belum bisa, suruh ulang terus, diulang terus, sabar ya. Terus sampai dia menguasai, baru ke berikutnya. Ayo, ceritanya anaknya udah bisa setelah sekian kali dicoba. Dhammah U, ayo. Dhammah U. Bu, tu, thu, ju, hu, khu, du, lu, ru. Nah, ceritanya anak itu udah bisa. Kalau anak yang agak lambat mungkin diulang sekian kali. Nah, setelah dirasakan kita tahu keadaan anak, oh ini kayaknya udah paham nih, udah ngerti. Nah, kemudian dicoba lagi, suruh baca sendiri dari atas. Ya, ayo ceritanya kita coba bareng-bareng, ayo sama-sama dari atas mulai. A, ayo. A, ba, ta, sa, ja,
ha, kha, da, terus i, bi, ti, ji, di, u, bu, tu, su, ju, hu, du, zu, ru. Nah, ceritanya ini muridnya jenis semua, dia nggak usah diulang. Tapi kalau dia salah satu aja harus diulang. Benar-benar paham. Nah, baru kita tes di bawahnya untuk mengetahui bahwa anak itu udah paham. Kita suruh baca di bawahnya, praktik langsung tuh. Ya, ceritanya ini semua udah paham semua nih. Ayo baca sama-sama yuk. A, bi, terus Utitu, dahiru, terus sufiro, terus juhita, ya, badiu, busiro, hadiro, terus suija, abuja, ya, ya. Jadi bedanya kalau hurufnya pisah, baca dengan pisah. Nah, kalau hurufnya nyambung, baca dengan nyambung. Ya coba, abuja coba, abuja, ruh kah? Lanjut di bawahnya, saju, terus nah, kalau sudah semua bisa nggak ada salah, ya, baru boleh ke halaman berikutnya. Tapi kalau ini masih ada salah-salah, diulang terus. Jangan pernah memberikan dispensasi. Nanti kasihan berikutnya, tambah pusing dia. Ya, benar-benar menguasain ini. Contoh ini, baru kita pindah ke halaman berikutnya. Nah, setelah kita tahu, kan kita bisa menilai anaknya kefasihannya sampai di mana. Minimal KKM-nya 75. Di bawah 75 nggak boleh naik. 75 itu sedang lah ya Ustaz ya. Mungkin salah 1-2 nggak terlalu parah lah. Mungkin dia agak macam-macam sedikit. Ya, ini minimal 75. Nah, untuk menulis hasil nilainya ada di halaman 15 di sini nih. Coba buka aja. Halaman 15. Nah, di situ ya. Nah, tulis dulu namanya, kemudian hari tanggalnya, kemudian langkah berapa, langkah 1 berarti halaman 1. Nah, nilai minimal 75, keterangan lulus. Ya, maksimal 100 kalau memang benar-benar nggak ada salah. Benar-benar fasih, ya benar-benar nggak ada salah 100. Tapi jangan terlalu berikan kelonggaran ya. Harus ketat ini. Jangan anaknya gara-gara maaf cantik atau kaya gimana gitu dilolosin aja, nggak peduli nih mau anak yayasan kek, mau anak jenderal kek, nggak peduli. Kalau emang nggak bisa ya nggak bisa. Mau disogok 1 miliar nggak bakal mau ya. Iya, apalatnya nilai kalau bacanya ternyata nggak benar. Begitu ya. Nah, kalau seandainya umpamanya setelah diulang nggak juga nyampe target, tulis saja nilainya sini punya 60 ya. Kemudian keterangannya apa? Tidak lulus, berarti diulang halaman itu, pertemuan berikutnya. Gitu ya. Jadi tapi setelah diremedial saat itu kalau masih ada waktu. Begitu. Pokoknya kalau belum nyampe 75 nggak boleh ke atas, nggak boleh dilanjutkan. Nah, setelah itu baru dilanjutkan ke halaman kedua. Konsepnya sama, cuma ini dibagi aja dari ro sampai ghain. Nah, kemudian halaman 3 juga sama, dari fa sampai habis ya. Nah, coba kita langsung aja biar kita bisa kompak ya. Langsung kita praktiknya saja. Kalau hurufnya pisah, usahakan bacanya terpisah, walaupun anak itu pelan nggak apa-apa, jangan dicecer ya. Terus jangan sekali mengadakan bodoh apa, nggak boleh ya. Kan anak itu mungkin beda-beda saatnya, ada yang lambat, ada yang cepat. Yuk sama-sama kita baca halaman 2, langsung praktiknya, silakan. Ayo.
Tasi'a ya, pokoknya pakai konsep warattilil Qur'ana, baca dengan tartil pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Ya, supaya anak itu benar-benar memahami. Ini juga sama, halaman 3 juga sama modelnya. Pokoknya setiap awal kita memperkenalkan istilah baru, anak itu disuruh ngikut. Contoh, ayo, fathah a, ayo. Fathah a. Kasrah i. Kasrah i. Dhammah u. Nah, biar disuruh dibayangin anak, oh kasrah itu i, oh fathah itu a, biar ada jadi acuannya. Nah, ini halaman 4, ini untuk evaluasi terakhir. Ini untuk pertanyaan saya, kalau memang ini sudah nggak ada masalah, anak juga udah bisa, udah lancar, nah, baru kita lanjutkan ke halaman 5. Ya, juga sama, jangan lupa nilainya ditulis apa adanya. Ya, pokoknya kalau memang anaknya nggak bisa baca, ya tulisnya mau 50, mau 60, ya pokoknya jangan dibelas kasihan di sini. Ya, kalau emang dia lancar bisa 75 minimal ya, atau 90 atau 80 dan seterusnya. Nah, ceritanya kita lanjut ke langkah 2. Nah, langkah 2 sama teorinya kayak tadi. Bacalah dengan panjang 2 harokat apabila huruf alif sebelum fathah ha, ya sama-sama ha, suruh nyoba. Yang kita baca tuh anak suruh nyoba. Yang kedua, ya mati sebelum kasrah hi, sama-sama hi. Yang ketiga, waw dhammah sebelum waw mati sebelum dhammah. Ya, nu, sama-sama nu. Nah, coba kita gabung ha hi nu, ya sama-sama ha hi nu. Nah, pastikan anak itu panjangnya sudah sesuai. Nah, baru kita praktik di bawahnya. Sama konsep kayak tadi. Kita bacakan, anak itu mengikuti. Contoh ya, baris pertama. Ikutin ya. Bayinu, ayo. Bayinu. Qalibu. Qalibu. Alimu. Alimu. Zabidu. Zabidu. Lahibu. Lahibu. Nah, setelah sebaris kita contohkan, langsung suruh anak itu membaca. Kalau dengan sekali contoh anak itu ngerti, nah berarti kita lanjutkan ke baris berikutnya. Kalau belum ngerti juga, disuruh lagi, kita contohin lagi sampai anak itu bisa. Nah, baru kita contohin baris kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Contoh, umpamanya kita udah nyampe baris ketujuh nih. Ya, kita contohin ya. Wa idza sa'alaka ibadi. Sama-sama. Wa idza sa'alaka ibadi nasiya hutahuma. Nasiya hutahuma. Nah, setelah kita baca contohnya, suruh dia baca sendiri. Gitu ya. Sampai kafa bina hasibin wa kharaqu lahu banin. Nah, setelah anak itu mencoba sesuai kita contoh tadi, suruh ulang dari pertama, kita tes. Bisa nggak dia? Kalau nanti bisa, ya sesuai. Nah, baru kita boleh melanjutkan ke halaman berikutnya. Kalau belum bisa, jangan dipaksa. Ya, nggak mesti 5 jam kalau begitu. Ini bagi yang anaknya memang fokus, dia tangkapnya bagus, bisa kita terapkan 5 jam. Bahkan mungkin kurang 5 jam, karena hanya cuma 14 halaman. Ya, lanjut ke halaman 6 ya. Langkah ke-3, memahami bacaan tanwin. Bacaan tanwin adalah bacaan yang diakhiri suara N dalam satu kata. Tanwin ada 3, yaitu
Fathatain an, ikutin. Fathatain an. Kasratain in. Kasratain in. Dhammatain un. Dhammatain un. Kitanya anak udah paham, suruh pahami dulu kata-kata itu. Kalau dia belum paham, ya kita suruh ulang. Kitanya anaknya udah paham, kita berikan contoh. Ban, bin, bun, ayo. Ban, bin, bun. Tan, tin, tun. Tan, tin, tun. San, tin, tun. San, tin, tun. Nah, ini konsepnya sama seperti sebelumnya. Kalau mau udah paham, boleh lanjut ke baris kedua sampai baris terakhir, dan jangan lupa penilaiannya di kolom penilaian halaman 15 ya. Itu tantin itu apa tun? Yang mana? Tugas pertama. Iya, kayak tantin Apa tuh? Yang mana? Yang pertama bantuin pun tantin tuh apa tun maunya? Tuh apa tun? Tun mestinya ini. Kurang ya? Kalau direvisi semuanya. Kurang harokatnya ya? Dia kurang apa? Iya. Jadi maunya tun ternyata tun. Tun. San, tin, sun. Kurang nih. Makasih masukannya Bu Evi. Cerdas juga nih murid kita nih. Tahu aja ya. Kemudian memahami harokat tanda mati juga sama konsepnya seperti tadi, nggak jauh beda. Pokoknya sampai terus ya. Nah, kemudian yang berikutnya qalqalah. Langkah ke berapa ini? Kelima kan? Qalqalah adalah huruf yang dibaca memantul pada 5 huruf, yaitu ya baju di toko ba, jim, dal, to. Dicontohkan ya, diikutin coba. Abe, aje, ade, alqa, alqa. Nah, seterusnya tinggal suruh diulang dan dicoba sampai selesai. Ya. Yang A baris kelima A lagi Halaman 6. iya Ya. halaman 7 baris kelima Baris kelima halaman 1, 2, 3, 4, 5. Auto, anahum. Halaman Af itu apa af? apa pada sini Makan 6. Halaman 7 baris kelima baris kelima yang af. Afki ya. Afki berarti tambah afzal ya, dapat Idatun. Iya, iya. baris ke berapa? Keempat kayaknya. baris kelima. Hamzahnya. Oh ya. Hamzahnya nggak ada ya? Hamzahnya berarti. Oh ya. Tun sama hamzah. Ditulis saja nanti di situ di bukunya. Nanti baca catatan saya juga akan berubah ini. Afidatun. Nah di halaman 7 ini tolong jangan sampai ada bunyi tawalud yang ada rada-rada qalqalah seperti an. Jangan ada anak, nggak boleh ya. An, jangan anak. An ibadi. An amta, nggak boleh anak. Ini juga id, sering nih id, jangan ya. Ya, harus mati total. Id, ya bi id nih. Al juga sama tuh. Iya. Fal, al, ya faal hamaha, ya. Ya. Sama aja sih sampai nih langkah ke 5, ke 6 sama semua. Sama ya. Gak ada bedanya. Ya. Langkah 7 juga sama, langkah 8. Ya. Ya, langkah 9 sama. Nah, langkah 10 ini saya coba perinci huruf-huruf yang terpotong-potong supaya anak itu bingung. Ada langsung perinciannya ya. Alif lam mim. Ya, alif lam mim shad. Tidak, kita berikan contoh seperti itu lalu anak mengikutinya sampai benar-benar paham. Nah, ceritanya udah selesai semua ini ceritanya. Nah, langsung di evaluasi terakhir di halaman ke-14. Ini diambil dari surah Nun, surah Al-Qalam. Ya, ceritanya muridnya jenius banget ceritanya. Ayo kita baca sama-sama mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. Nah, kalau seandainya sudah benar semua, nah tinggal kita tulis berita acaranya di situ. Nih di bagian penilaian itu. Setelah melalui penilaian dari langkah 1 sampai 10, maka pada hari ini tulis hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Ya, nama tulis. Dengan ini dinyatakan lulus, tidak lulusnya dicoret. Ya. Terus dengan skor nilai berapa terakhir itu? Skor nilainya berapa? Ya? Ya, dilihat dari evaluasi terakhir aja. Ya, itu. Di evaluasi terakhir yang surat Nun ini, surat Al-Qalam. Nah, baru guru yang nguji tanda tangan di sini. Nah, bagi yang memang tercapai nih hasilnya, nanti kita videokan, lalu kita jadikan sebagai contoh ya, sebagai laporan kayak saya juga, bahwa alhamdulillah metode Al-Quran sudah bisa ya diterapkan, ya, terbukti ini hasilnya, gitu ya. Iya. Iya. Iya apanya? Biayikum atau biayi? Biayikum. Yang mana? Yang mana? Ada wawu ini. Yang kalimat apa? Yahunya panjang. Karena mencari ini dari Quran ini, mencari yang model kita ya. Mesti ada dibalik ya. Iya. Iya, dibalik ya. Iya. Satu ya. Oke. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, ini yang perlu diperhatikan juga gunah-gunah ini. Walaupun kita kadang sudah belajar, suka tender juga. Yang ada gunah itu kan halaman 11. Ini harus tepat nih ngasih tahu ke anak-anak. Nih. Idgham kan ada dua kan, adalah memasukkan huruf mati atau tanwin ke dalam huruf hidup. Ada dua kan, dengan dengung dan tanpa dengung. Nah, bila mim nun mati atau tanwin bertemu ya nun mim waw. Ini contohnya ya. Wa ma lahum min nasirin. Jangan sampai mencontohkan min nasirin, itu membodoh-bodohi anak kita. Nanti keterusan kayak gitu. Min tanggung jawab dunia akhirat soalnya ini ya. Min nasirin, coba sama-sama. Min
nasirin. Juga sama berikutnya. Dhalalim mubin. Ayo. Dhalalim mubin. Sampai terakhir itu. Fi jannati ya yatasaalun. Nah, untuk yang tanpa dengung nun mati bertemu dengan lam atau ra. Fa'il lam, jangan sampai fa'il lam atau fa'il lam. Enggak boleh ya. Fa'il lam ya, fa'il lam yakul lahu walad. Nah, demikian. Nah, ini sekilas. Kalau ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan, mari kita sama-sama. Silakan, mungkin ada yang ganjalan-ganjalan yang perlu kita diskusikan bersama. Jadi Ustaz Faisal mungkin ada masukan atau saran sebelum kita tutup kegiatan kita. Boleh. Ini kan bagus ya, Ya. Isinya bagus, singkat, dan Ya. mungkin juga bisa cepat belajarnya kan, Ya. karena juga mudah dipahami semua. Mudah. Tapi mau tanya ini aja sih, kalau misalnya anak cepat nih kan sudah selesai membaca Ya. sampai akhir nih Ustaz, terus nanti untuk selanjutnya tahsinnya itu BTQ-nya ngapain ya? Kan ini bukunya sebenarnya udah selesai nih. Terus anak-anak baca apa langsung Al-Quran? Al-Quran aja. Langsung Al-Quran. Praktik langsung di Al-Quran. Tetap. Nanti anak-anak ini cuma ini, terus nanti kalau sudah selesai, sudah tuntas semua, berarti langsung Al-Quran. Al-Quran. Plus tahfiz. Iya. Ya kan ada BTG kan? Iya, betul. Baca terus tahfiz juga. Pokoknya bikin anak tuh nyaman lah, jangan ditekan. Bikin senang. Kalau udah senang kan insya Allah cepat masuk ilmunya. Ya, kamu Ustaz Faisal mungkin ada saran-saran? Masukan-masukan. Ya. Halo, berapa tuh? 11. Untung belum banyak nyata nih, cuma 50. Yang mana? Wa yutahi kurang dhamah ya. Kurang dhamah ya. Ora ya. Wa yutahhirakum. Kurang fathahnya. Ah iya, makasih. Ini perlunya kita ngumpul gini. Wa yutahhirakum. Tathhira. Manusia banyak kekurangan. Kalau sudah bolak-balik nih edit ini. Bu, ayo ada mengusul saran? Tapi menurut teman-teman nih cocok nggak kira-kira nih kita terapkan? Cocok banget, Pak. Alhamdulillah. Ini saya udah izin sama ketua yayasannya, sama Bojekoni juga udah setuju, udah didukung. Sama kepala sekolahnya juga sudah semua. Jadi udah aman, udah kita tinggal jalan go. Saya sengaja nggak banyak teori gini, nggak pada pusing banyak pikiran. Terus berarti kalau misalnya kita jadi ini, Ya. Bisa didistribusikannya kapan? Maunya sih saya minggu depan ya, langsung start. Tapi kan harus sesuai dengan jumlah murid seluruh unit. Ya, tadi saya udah bicara sama Pak Faisal. Kalau emang anaknya lemot banget ya, mungkin terpaksa pakai Iqra. Ya, kalau mau lemot banget. Susah banget nih. Puyeng. Paling ini sih, apa namanya? Kalau ukuran fontnya cukup sampai segini ya, nggak bisa diperbesar lagi. Karena kadang tuh ada anak yang ini kecilan. Oh, gitu. Gitu kayak kemarin kaki tuh pengalamannya kan Cukup, kecilan. mungkin kurang keren aja kali ya, Ustaz. Ini nggak pas ini Pak. Kecil banget kan. Tarki itu kecil-kecil ya, tarki. Oleh tarki kemarin banyak harapan yang hilang. Betul. Terus juga banyak yang huruf-huruf yang maksudnya untuk pasar rumah dan Ya. itu banyak kembali. Iya. Kalau ini sih benar, cuma hanya tadi perbedaannya itu yang sedikit kayak Harapannya yang sab-sab. Karena dibesarin dikit lagi. Ya. Makanya belum berani nyata. Tapi udah bisa. Tapi dari sisi isi nggak masalah ya, sesuai isinya ya. Ini nggak masalah. Ya. Iya, mau lihat deh. Ikro gede. Iya. Kalau Ikro itu kan dia apa namanya untuk
Nah, itu juga. Rasulnya ini standar rasulnya rasul Usmani gitu kan? Iya, Usmani. Gitu kan? Kalau Iya. yang di rasul yang di apa namanya di Iqra. rasul. Rasul apa? Pakai tangan kayaknya dia. Iya. Iya. Kadang tuh kalau misalnya ada Model lama tulisannya, model lama ya. orang juga kayak gitu doang, kayak ibu kekecilan, besar, kan gitu sih orang Ya, ya. tuanya. Dia mah kadang suka, soalnya kekecilan tuh nggak kebaca, kayak gitu orangnya. Ya. Dia anak kecil ya, dan Ya. Paling nanti untuk pemantapan mungkin satu hari berapa guru, satu atau dua, nanti kita briefing lah di atas nanti supaya mungkin menyamakan huruf ya, pengucapan huruf, kita sharing lah. Ini kan karena banyak kan nggak mungkin. Kalau untuk kelas 1, 2, 3 boleh nggak bisa kita coret-coret di sininya. Ini udah lulus kita checklist gitu. Ya nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Maksudnya kan ada yang kitab yang nggak boleh coret-coret. Nggak boleh, nggak apa-apa. Oh. Terus untuk nulis nggak usah kali anak, nggak usah dibeban nulis ya. Misalnya anaknya udah lulus gini, checklist kalau ini belum, ulang lagi ya, ulang lagi ini belum lulus, tanda tangan ibu, ini nggak boleh, ini boleh. Kalau yang Kalau di sini kan, Dengar teman-teman, ini perlu ditulis nggak sama anak-anak? iya, oke gitu aja tanda. Makanya Ini Oh belum nih, nggak usah. ulang lagi. Kayak Tarki kan suruh nulis itu. enggak usah itu. Nggak usah itu kita maksudnya bisa sendiri kok insya Kalau yang Allah. kepala itu nggak usah. Membebani takutnya ya. Bukan mengubah Pak. Apa? Namanya? Waktu. Waktunya kurang ya. Jadi itu mungkin lebih cocok yang BTK di teknik yang lain saja. Karena waktu panjang kan. Oh, berarti ini khusus baca aja ya, nggak usah nulis. Ya, Hafalan. hafalan. Mungkin sama dibuatkan ini ya, apa namanya? Kayak apa? Mulai mutabalah gitu. Jadi ada catatan nomor, jadi keterangan ini jadi buat pembantuan orang tua di rumah, anak ini kekurangannya di huruf ini. Tapi kalau RGL nggak semuanya ikut RGL kan? Iya iya. Ini khusus enggak, maksudnya kalau misalkan ditaruh ini di waktu kita Enggak, maksudnya walaupun nggak ditaruh di sini, ketika lagi ngajar apa namanya ini di aja di sela-selain dikit-dikit bukan tulis. Jadi maksudnya anak itu nggak terlalu kaku nulis huruf hijaiyah atau huruf bersambung hijaiyah gitu loh. Maksudnya kan kadang ada anak yang benar-benar nggak bisa menulis hijaiyah bersambung, gimana caranya nggak ngerti. itu kita ada nanti kita Ini aja. Itu bagaimana? Harus punya satu buku BTK gitu. Jadi Iya. satu buku BTK, nanti isi konten dalam buku itu terserah kita gitu. Nah itu Misalnya bukan surat Anas, tulis surat Anas. Oh, Saya iya. tulis bercanda nih, tulis surat Anas sekarang gitu. Jadi habis Iya. setelah tulis Anas sudah hafalan gitu. Iya. Ya, jadi nanti khususnya satu anak harus punya satu buku BTK yang dibawa setiap hari. Biasanya sih kalau pengajian sih kayak gitu biasanya. Berarti nggak usah tulis yang ini kan? Iya, bebas, boleh. Misalnya kita gini nih, ini udah baca. Nulis ya buku semuanya halaman 1 ditulis, disalin gitu, nggak apa-apa, belum selesai, ya udah lanjut besok. Gitu. Yang penting gimana caranya anak baca, kelar baca nggak ngobrol, jadi ada tulisan, yang tulis, baru hafalan. Iya iya iya. Itu ngisi waktu sih sebenarnya. Iya, ada waktu gitu karena kelas 2 atau yang pengalaman sekarang kelas 4 waktu itu tuh sama sekali nggak ngerti cara nulis huruf hijaiyah bersambung gimana. Boleh. Ya, Ya, ya. terserah kita ada kalau nggak buka buku. Kalau nggak kita nulis di papan tulis nih, tulis dulu beberapa huruf. Nanti Yang mereka nulis. Iya iya. Itu sih isi kontennya terserah kita. Kalau untuk ujian tetap 3 hari. Ujian 3 hari. Apa mau 5 hari? 5 hari keberatan ya kayak dulu ya. Misalnya kita satu hari nggak lihat Medan kan? 2 hari. Iya, 3 hari aja cukup sebenarnya untuk hafalan hadis doa Iya. sama ini. Saya nanti nggak cukup kok waktunya. Kenapa? Banyak banget anak-anak kelas 6 kan. Cukup. Waktu itu kan saya 25 anak. Nggak cukup. Untuk hari pertama doang yang nggak cukup untuk hafalan Quran. Ya, sebelum kita akhiri sedikit mau melanjutkan mengenai petunjuk pengajarannya, saya baca saja untuk mengingatkan yang ketiga, sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya. Murid atau santri mengikuti sesuai contoh yang diajarkan oleh guru. 4. Setelah itu murid atau santri mengulang kembali contoh-contoh yang telah diajarkan oleh guru.
5. Jika murid atau santri benar-benar sudah menguasai, boleh dilanjutkan ke halaman berikutnya dengan memberikan penilaian pada kartu penilaian metode Al-Aqram. 6. Agar murid atau santri dapat membaca Al-Quran dalam waktu 5 jam, maka dalam sekali pertemuan mesti menguasai 2 langkah. 7. Jika murid atau santri yang daya tangkapnya lambat, maka guru tidak mesti memaksa dalam waktu 5 jam bisa menguasai. Ajarkan secara perlahan sampai tuntas 10 langkah tersebut. 8. Jika murid atau santri benar-benar dapat mempraktikkan bacaannya dengan tepat atau fasih hingga tahap evaluasi, maka boleh dilanjutkan ke Al-Quran dimulai dari juz 1. Tadi terjawab pertanyaannya ya. Iya, enggak. Nomor 9, setelah selesai belajar, bacalah doa Allahumma arhamni atau Allahumma arhamna bil Quran. Terakhir, senantiasa memberikan motivasi agar semangat dalam belajar Al-Quran, tidak mudah menyerah dan berputus asa. Alhamdulillah, itu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah nanti kabarnya dari Ketua Yayasan kita akan di video nanti untuk dipublikasikan mengenai metode kita ini. Nanti akan khusus dari tim media supaya kita lebih serius lagi untuk mengelola metode Al-Quran ini, dan ini menjadi contoh bagi anak-anak kita ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.